Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari mata kuliah Sejarah Dakwah yang pertama mengenai pengertian, ruang lingkup, dan fungsi sejarah dakwah. Sejarah dakwah bermakna menyeru atau mengajak kepada Islam serta mengetahui bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan apa yang terjadi setelah itu. Ruang lingkupnya yaitu perjalanan dakwah sebelum Nabi Muhammad sampai dengan masa modern. Fungsi dari sejarah dakwah yaitu untuk mengetahui perjuangan para rasul, untuk menentukan strategi dalam berdakwah, untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Dakwah sebelum Nabi Muhammad mengajak untuk mengesahkan Allah, tidak menyembah berhala, dan bersifat mahaliyah. Bersifat mahaliyah di sini maksudnya kawasan. Jadi ada nabi dan rasul yang diutus di kawasan-kawasan tertentu seperti Nabi Musa yang diutus di daerah Mesir. Pada masa lampau, kemenangan selalu diraih oleh orang-orang yang beriman. Rasulullah selalu dibantu oleh Allah dengan adanya mukjizat dan pendekatan yang dilakukannya secara kultural dan struktural. Kultural yaitu dengan membaur dengan masyarakat, struktural yaitu dengan masuk ke dalam struktur masyarakatnya. Yang selanjutnya, dakwah pada Nabi Muhammad yang harus kita teladani yaitu betapa beliau tidak gerusa-gerusu, penuh kesabaran, memiliki strategi yang matang, perhitungan yang baik, tidak dengan kekerasan, dan memiliki akhlak yang baik. Yang selanjutnya yaitu dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Pada masa ini pergantian kepemimpinan dilakukan secara mufakat. Jadi pada masa ini pemerintahannya itu demokratis. Pada masa ini Islam berkembang jauh dari kota lahirnya bahkan sampai ke seluruh dunia. Pada masa ini juga dakwah Islam dilakukan secara struktural, yaitu dengan masuk ke dalam struktur pemerintahan. Setelah Sayyidina Ali wafat, maka kepemimpinan dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah. Kepemimpinan yang tadinya demokratis di masa ini berubah menjadi dinasti, yaitu secara turun-temurun. Pada masa ini mereka melakukan berbagai hal keilmuan, namun dinasti ini runtuh karena moralitas yang anjlok. Selanjutnya dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Pada dinasti ini ilmu berkembang pesat hampir di segala bidang dan namun akhirnya dinasti ini runtuh juga karena persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, dan konflik antar agama. Masa yang selanjutnya yaitu dakwah pada masa Daulat Utsmaniyah. Pada masa ini yang paling terkenal yaitu kekuatan militernya yang kuat. Mereka melakukan ekspansi hingga ke Asia dan Afrika. Penaklukan yang paling terkenal yaitu penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih. Yang selanjutnya yaitu dakwah di Indonesia. Dakwah di Indonesia dilakukan oleh para wali songo. Para wali songo datang tidak langsung memberantas agama selain Islam, namun secara bertahap mereka mempelajari budaya setempat, kemudian mengembangkan masyarakatnya di bidang pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian dakwah Islam di Asia Tenggara. Dakwah Islam di Asia Tenggara memiliki 3 ciri khas yaitu damai, ramah, dan toleran. Islam masuk tidak melalui peperangan, meskipun ada, itu tidak dominan. Kebanyakan melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan tasawuf. Selanjutnya yaitu dakwah di Afrika. Pada masa Nabi, umat Islam sempat hijrah ke Ethiopia, dan pada masa Umar bin Khattab ada penaklukan juga di Mesir oleh Amr bin Ash. Penyebaran melalui tarekat, sufisme, dan perdagangan. Di Afrika Utara, Islam dibawa oleh kaum Khawarij. Islam di Cina masuk melalui perdagangan, kekuasaan, militer, pendidikan, dan tasawuf. Adanya Islam di Cina dan Afrika menunjukkan bahwa Islam tidak rasis
Dan ini yang menjadi kunci Islam diterima di Afrika.